Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi bersama saya Ibu Cici. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang profesi dan kewirausahaan di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Yuk, simak penjelasannya. Yang pertama, deskripsi karir. Deskripsi karir. Technopreneur adalah seseorang yang mengelola usaha menggunakan basis teknologi. Kemunculan technopreneur tak lepas dari pergeseran lanskap perekonomian dari resource-based menjadi knowledge-based. Untuk menjadi seorang technopreneur dibutuhkan competence yang terdiri dari knowledge, skill, dan attitude. Seseorang technopreneur harus punya sikap pantang menyerah, optimis, tekun, dan disiplin. Peran dan tanggung jawab technopreneur yaitu melaksanakan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengutamakan kemudahan dalam menggunakan teknologi. Yang kedua adalah job profile. Ada beberapa profesi di bidang teknologi yang dibutuhkan di masa sekarang yaitu 1. Database Administrator, 2. Game Developer, 3. Programmer, 4. Computer Network Engineer, 5. Developer Software, 6. Analisis Sistem Komputer, 7. Data Scientist, 8. Analisis keamanan informasi, 9. Web Developer. Yang ketiga adalah sertifikasi profile. Profesi adalah suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal dan keterampilan tertentu yang didapat melalui pengalaman. Profesional adalah seseorang yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukannya menurut etika dan garis-garis profesionalisme yang berlaku pada profesinya tersebut. Sertifikasi profesi mempunyai tujuan agar menjadi profesional. Yang keempat, 22 skema LST telekomunikasi. Terdapat 22 skema LSP telekomunikasi sebagai berikut. 1. Skema sertifikasi okupansi rekayasa radio frekuensi junior. 2. Skema sertifikasi okupansi rekayasa radio frekuensi. 3. Skema sertifikasi okupansi rekayasa trafik junior. 4. Skema sertifikasi okupansi rekayasa trafik. 5. Skema sertifikasi okupansi rekayasa signaling. 6. Skema sertifikasi okupansi perencanaan cord. 7. Skema sertifikasi okupansi teknisi drive test. 8. Skema sertifikasi okupansi analis optimasi RF. 9. Skema sertifikasi okupansi rekayasa optimasi jaringan radio 3G. 10. Skema sertifikasi okupansi rekayasa optimasi jaringan radio 4G. 11. Skema sertifikasi okupansi teknisi dukungan pemeliharaan RAN. 12. Skema sertifikasi okupansi rekayasa junior pengoperasian dan pemeliharaan RAN. 13. Skema sertifikasi okupansi rekayasa pengoperasian dan pemeliharaan RAN. 14. Skema sertifikasi okupansi General Manager jaringan seluler. 15.
Skema sertifikasi okupansi Vice President jaringan telekomunikasi. 16. Skema sertifikasi okupansi jointer. 17. Skema sertifikasi okupansi teknisi instalasi dan aktivasi. 18. Skema sertifikasi okupansi RF engineer. 19. Skema sertifikasi okupansi Customer Experience Tester atau Work Test atau Drive Test. 20. Skema sertifikasi okupansi teknisi satelit IP. 21. Skema sertifikasi okupansi SR teknisi satelit IP. 22. Skema sertifikasi okupansi offshore satelit IP. Yang kelima, 9 skema LSP yang ada di Indonesia. Terdapat 9 skema LSP Telekomunikasi Indonesia sebagai berikut. 1. Skema senior optimisasi jaringan radio 4G. 2. Skema senior optimisasi jaringan radio 3G. 3. Skema optimisasi jaringan radio 4G. 4. Skema optimisasi jaringan radio 3G. 5. Skema analis drive test. 6. Skema analis optimisasi RF atau yang disebut dengan radio frekuensi. 7. Skema teknisi drive test. 8. Skema rigger. 9. Skema junior teknisi drive test. Yang keenam, 20 skema LSP komputer. F. 20 skema LSP komputer. 20 skema yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, skema sertifikasi pemrograman senior atau senior programmer. 2. Skema sertifikasi analisis program atau program analis. Ketiga, skema sertifikasi pemrograman basis data atau database programmer. 4. Skema sertifikasi pengembangan web atau web developer. 5. Skema sertifikasi junior web programmer. 6. Skema sertifikasi pengembang web pratama atau junior web developer. 7. Skema sertifikasi pemrograman mobile pratama atau junior mobile programmer. 8. Skema sertifikasi pemrograman junior atau junior programmer. 9. Skema sertifikasi network administrator utama atau advanced network administrator. 10. Skema sertifikasi network administrator media. 11. Skema sertifikasi teknisi media jaringan. 12. Skema sertifikasi teknisi utama jaringan komputer. 13. Skema sertifikasi teknisi muda jaringan komputer. 14. Skema sertifikasi junior network administrator. 15. Skema sertifikasi network technician. 16. Skema sertifikasi junior technical support. 17. Skema sertifikasi operator komputer media. 18. Skema sertifikasi operator komputer rancang bangun. 19. Skema sertifikasi operator komputer oleh data statistik. Dan yang terakhir, 20. Skema sertifikasi Advanced Office Operator. Yang ketujuh, RT RW NET. Pada masa pandemi seperti saat ini, internet menjelma menjadi suatu kebutuhan yang penting dan diprioritaskan bagi hampir seluruh masyarakat. Menurut APJII, Asosiasi Penyelenggaraan Jaringan Internet Indonesia, trafik internet tumbuh lebih dari 2 kali lipat dari 400 GB per sekon
pada Desember 2019 menjadi 850 GB per sekon di September 2020. Berikut ini penjelasan dari bagian-bagian utama yang ada di RT/RW-NET. Yang pertama, router mikrotik. Router mikrotik berfungsi untuk sebagai router, yaitu untuk menghubungkan IP internal jaringan dengan IP publik atau internet. Mikrotik adalah salah satu brand yang populer digunakan di RT/RW-NET. Yang kedua, access point wireless. Perangkat ini berfungsi untuk menghubungkan ke pelanggan melalui gelombang radio. Interface yang digunakan adalah interface kabel UTP untuk koneksi ke arah router atau hub. Yang ketiga, media converter. Pada umumnya, RT/RW-NET menggunakan kabel UTP untuk menghubungkan dari router mikrotik sampai dengan access point. Namun, penggunaan kabel UTP untuk jarak yang panjang terdapat keterbatasan. Yang keempat, contoh network topologi RT/RW-NET. Topologi RT/RW-NET sangat beragam tergantung dengan kondisi dan kemampuan teknik dan keuangan dari penyelenggaraan jaringan. Nah, itu dia penjelasan materi kita